Pemirsa, premi industri asuransi di tahun 2022 diperkirakan tumbuh sekitar 20% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Proyeksi ini terlihat dari perkembangan di triwulan ketiga 2022 yang tumbuh 19,8% secara tahunan menjadi 66,96 triliun rupiah. Untuk mengetahui perkembangan industri asuransi di Indonesia, saat ini kita sudah terhubung lewat sambungan telekonferensi dengan pengamat asuransi Irfan Raharjo. Pak Irfan, selamat siang. Selamat siang, Mas Leonard. Salam Ya, sehat. salam sehat Pak Irfan. Bicara asuransi, bisa bicara asuransi umum, bisa bicara asuransi jiwa. Pertanyaannya adalah kalau Anda lihat sekarang, setelah ada sekian banyak kasus Pak yang terus bergulir hingga sekarang ini, kita sebut beberapa, ada kasus asuransi Asabri, ada Jiwasraya, ada Bumi Putra, ada Prudential, Wana Arta, Bakri, dan ada beberapa yang lain. Kalau Anda lihat kinerja industri asuransi, kalau bicara asuransi jiwa saat ini, Pak Irfan, seperti apa, Pak? Ya, baik. Asuransi jiwa di tahun 2022 ini hingga kuartal ketiga itu mengalami tekanan pertumbuhan, artinya tumbuh negatif dibandingkan 2021. Namun keseluruhan di 2021 kita sudah kembali di level sebelum COVID, baik asuransi jiwa maupun asuransi umum. Di 2022 kenapa timbul tekanan negatif di pertumbuhan kuartal ketiga karena adanya SEOJK 05 2022 tentang PD, produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, sehingga pelaku industri asuransi jiwa harus menyesuaikan dengan peraturan baru tersebut, di mana ada tuntutan yang sangat rinci untuk melakukan transparansi, mengungkapkan semua biaya PD kepada pemegang polis, baik agen maupun pelaku industri dan nasabah itu harus menyesuaikan dengan peraturan yang baru yang demikian rinci, merigid dari produk PD itu. Itu akibat dari persoalan PD yang awal tahun ini begitu gegap gempita karena masyarakat merasa dirugikan oleh produk unit-linked, sehingga kemudian di akhir periode kepemimpinan OJK yang lalu mereka menerbitkan SEOJK yang mengharuskan semua perusahaan asuransi jiwa yang menjual produk unit-linked menambah modal setor khusus untuk unit-linked itu sekian 100 miliar lebih begitu. Ditambah juga mereka harus mengungkapkan semua biaya-biaya yang harus dibebankan kepada nasabah, dan mereka juga harus memenuhi syarat-syarat manajer investasi yang berperingkat dan harus diungkapkan teratur kepada masyarakat. Gitu. Kalau menurut Pak Irfan memang betul ya, masalahnya adalah pada saat industri asuransi jiwa mulai melingkan dana kelolaannya dengan investasi, dan itu disertai dengan transparansi yang minim, berapa biaya manajemennya, berapa biaya investasinya, itu yang kemudian menjadi masalah bagi para pemegang polis. Seperti itu atau bukan, Pak Irfan? Ya, memang selama ini kurangnya transparansi dari pelaku industri asuransi, khususnya di hal kemana saja mereka menempatkan investasinya, dan mereka tidak terbuka dalam mengungkapkan biaya-biaya yang dibebankan kepada nasabah, apakah biaya administrasi, biaya cuti polis, biaya penerbitan polis dan sebagainya. Dan kemudian itu sekarang diatur kembali oleh OJK dan sangat membutuhkan transisi di pihak perusahaan asuransi maupun agen untuk menyesuaikan diri, sehingga timbul tekanan jual sehingga pertumbuhannya negatif. Namun secara keseluruhan di tahun 2022 ini sentimennya positif karena masyarakat sudah lebih dilindungi dari sisi perlindungan konsumen dengan adanya peraturan tersebut. Masalahnya Pak Irfan kan masih banyak ya pemegang polis asuransi jiwa yang bermasalah. Tadi ada beberapa yang sudah saya sebut, yang sampai sekarang pun belum mendapatkan kejelasan. Jangankan kita bicara mendapatkan uangnya, tapi kejelasan bagaimana mereka bisa mendapatkan atau tidak, lalu seperti apa tanggung jawabnya, itu kan masih belum jelas. Di tengah kondisi masyarakat yang masih
trauma mungkin dengan produk asuransi khususnya jiwa. Apakah Anda melihat para pelaku industri asuransi jiwa, anggota-anggota AAJI benar-benar bisa mengembalikan citranya, Pak Irfan? Ya, itu satu tantangan berat ke depan ini. Namun ada beberapa sentimen positif yang bisa membangkitkan kepercayaan itu. Adanya rancangan undang-undang P2SK, penguatan dan pengembangan sektor keuangan, di mana di dalamnya ada pengaturan tentang lembaga penjamin polis yang sudah lama menjadi amanat Undang-Undang 40 2014 tentang keharusan membentuk lembaga penjamin polis. Harusnya sudah terbentuk 2017, namun sekarang diakomodasi di RUU P2SK, dan itu menimbulkan harapan baru bagi masyarakat bahwa mereka dapat perlindungan. Cuman berita terakhir bahwa lembaga penjamin polis itu tidak bisa serta-merta akan segera dibentuk karena masa transisi. Karena peraturan yang berlaku nanti bahwa semua perusahaan asuransi harus dalam keadaan sehat untuk ikut dalam lembaga penjamin polis itu. Dan sebetulnya wajib diikuti oleh semua perusahaan asuransi, namun harus dalam keadaan sehat. Begitupun seluruh pemegang polis. Hanya pertanyaannya, apakah lembaga penjamin polis itu hanya berlaku untuk asuransi jiwa, ataukah juga berlaku untuk asuransi umum? Lantas kalau asuransi jiwa, apakah hanya memberikan proteksi kepada pemegang polis yang bersifat proteksi, atau juga menjamin polis yang bersifat investasi? Itu beberapa isu yang masih harus dibicarakan dalam proses pembentukan lembaga penjamin polis. Dan bicara rancangan undang-undang kan juga Pak Irfan ya butuh waktu ya untuk jadi undang-undang ya Pak Irfan ya, kalau bicara di Indonesia. Ya, itu butuh waktu, dan kemudian juga ada tantangan baru bahwa industri asuransi jiwa ini harus bersiap untuk melaksanakan IFRS 17, yaitu satu bisnis model baru yang harus diterapkan, di mana mereka harus merubah seluruh asumsi pendapatan, biaya yang akan berubah total, di mana asuransi tidak bisa lagi mengakui seluruh premi itu sebagai pendapatan. Mereka hanya bisa mengukurkannya sebagai fee-based income, dan tidak bisa premi yang bukan atau belum menjadi bagiannya menjadi pendapatan mereka. Jadi akan berubah total, di mana pendapatan asuransi akan menurun drastis, dan mereka hanya bisa mengakui premi yang sudah menjadi milik mereka. Gitu. Di tengah perubahan yang kelihatannya masif ini ya Pak Irfan, kalau Anda lihat seperti ini, apakah kemudian sekarang Dewan Komisioner OJK sudah baru ya, kita berprasangka baik bahwa kinerja pengawasan OJK akan lebih baik, itu akan bisa membantu tidak prospek asuransi jiwa, katakanlah tahun depan 2023 Pak Irfan, bagaimana Pak? Ya, tahun depan ini seperti banyak analis kemukakan dan banyak lembaga dunia menyampaikan bahwa akan terjadi resesi. Namun kita yakini bahwa juga menurut para ahli dan analis serta pemerintah, resesi itu tidak akan menimpa Indonesia karena pertumbuhan kita masih di sekitar 5% menurut perkiraan seluruh lembaga dunia, World Bank, IMF, Bloomberg, dan semuanya. Tapi ada tekanan di mana PHK juga sudah mulai terjadi, sehingga di golongan menengah ke bawah akan terjadi penebusan polis karena mereka membutuhkan likuiditas. Namun ada juga sentimen positif karena bagi pemegang rekening DPK dengan saldo 5 miliar ke atas juga semakin besar jumlahnya, dan itu membutuhkan alternatif instrumen investasi seperti asuransi unit link ini. Jadi ada dua arah. Di satu pihak ada tekanan penebusan polis, dan itu membutuhkan konsolidasi asuransi untuk mengembalikan kepercayaannya agar mereka bisa membayar dengan baik. Tapi juga ada kebutuhan asuransi di golongan menengah ke atas karena mereka melihat asuransi masih jadi pilihan instrumen keuangan yang baik begitu. Iya. Jadi memang sangat dinamis, sangat challenging, tapi harusnya sih bisa lebih baik ya dengan berbagai perbaikan yang sudah terjadi sekarang. Begitu Pak Irfan? Ya, begitupun juga di RUU P2SK ini nanti ada belet baru di mana direncanakan bahwa akan ada komisioner eksekutif khusus untuk
perasuransian. Oh, Jadi ada komisioner khusus IKNP, tapi IKNP akan dipecah dua. oh, IKNP yang perasuransian akan dipegang oleh komisioner tersendiri, dan oke. asuransi akan dipisah Baik. dari asuransi. Harapannya sih bagaimanapun adalah supaya personel otoritas jasa keuangan yang duduk sebagai komisioner benar-benar menjalankan fungsi pengawasannya ya. Jangan sampai kemudian semakin berkurang lagi kepercayaan kepada industri asuransi. Untuk saat ini terima kasih pengamat asuransi Irfan Raharjo. Pak Irfan, terima kasih sudah mencerahkan kami. Selamat siang, Pak. Terima kasih.